Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih buat teman-teman yang berkunjung ke channel ini. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing ataupun sedikit menjelaskan mengenai sebuah materi ataupun ilmu pengetahuan yang mungkin ada sedikit banyak yang perlu kalian ketahui. Nah, saya menyampaikan materi ini karena dulunya saya pernah belajar di lintas minat geografi gitu ya, ketika SMA mendapatkan materi ini, dan nggak tahu kenapa saya masih kayak suka aja gitu loh sama pelajaran ini, nggak tahu gitu. Nah, jadi saya akan sedikit sharing saja, langsung saja mengenai atmosfer. Nah, mungkin emang udah sangat familiar sekali ya atmosfer ini, kalian udah sering dengar atau kalian telah pelajari, dan mungkin kalian juga tanpa belajar, tanpa apa-apa ya, tahu aja gitu kan. Karena kan pengetahuan itu nggak harus didapatkan dari bangku sekolah atau bangku formal gitu ya, bisa didapatkan di mana saja. Nah, atmosfer mungkin yang diketahui oleh kebanyakan orang awam itu mungkin terkait dengan lapisan bumi. Nah, tidak salah-salah juga sih, tetapi untuk lebih jelasnya, atmosfer ini asal usul katanya berasal dari dua kata, yaitu atmo yang artinya adalah uap dan sphere yang artinya adalah lapisan. Nah, dari dua kata ini bisa kita rangkai pengertian dari atmosfer, yaitu suatu lapisan udara atau gas yang menyelimuti ataupun membungkus permukaan luar planet sampai jauh ke luar angkasa. Nah, jadi kita ini kan ada juga ya, pastinya bumi kita ini kan terbungkus atau dilindungi oleh yang namanya lapisan atmosfer. Tetapi planet lainnya juga sebenarnya ada atmosfernya, tapi di sini saya akan gambarkan bumi. Nah, misalkan seperti yang kita ketahui, bumi misalnya ini kan bumi bulat tuh. Nah, di luarnya ini dibungkus oleh yang namanya lapisan atmosfer atau lapisan gas gitu ya. Nah, memahaminya seperti itu saja. Atmosfer ini seperti yang sudah dikatakan di pengertian tadi, merupakan lapisan gas atau lapisan udara. Nah, jadi otomatis kita bisa tahu ya, komposisinya itu tersusun dari gas. Nah, gasnya ini berupa banyak gas. Nah, yang terbesarnya atau komposisi terbesar dari atmosfer ini merupakan gas nitrogen yang sekitar persentasenya itu persen. Jadi jangan salah paham. Mungkin ada yang selama ini berpikir jika komponen terbesar dari atmosfer itu merupakan gas oksigen. Tidak, tetapi gas nitrogen. Nah, sedangkan gas oksigen dan gas-gas lainnya itu dalam persentase yang lebih kecil. Nah, misal kayak ada argon, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, helium, metan, xenon, neon, dan lain-lain. Jika masih ada yang tertinggal, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Nah, ada yang masih ingat berapa ketebalan atmosfer yang menyelimuti ataupun membungkus bumi kita ini? Kalau kalian lupa, maka saya ingatkan kembali, yaitu sekitar 1000 sampai 1200 km. Nah, atmosfer seperti yang kita ketahui itu terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang pertama bernama lapisan troposfer. Nah, ciri khasnya di lapisan inilah biasanya akan terjadi berbagai proses seperti cuaca dan iklim yang bisa kita amati. Nah, selain itu, lapisan troposfer ini terbentang di permukaan bumi kita ini 8 sampai 16 km. Lapisan yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Nah, pada lapisan stratosfer ini di bagian atasnya artinya masih lapisan stratosfer gitu ya, tapi di bagian atasnya terdapat yang namanya lapisan ozon. Nah, mungkin ozon ini sudah bukan rahasia umum lagi ya, berfungsi salah satunya untuk melindungi bumi dari radiasi sinar UV. Nah, jadi kita harusnya sebagai manusia banyak-banyak bersyukur karena dengan adanya lapisan ozon ini tentunya banyak sekali manfaatnya gitu ya, seperti kayak jadi ketika kita berada di kondisi atau cuaca yang sangat panas itu, meskipun kadang kan panas banget gitu ya, tidak sampai menimbulkan bahaya yang begitu besar seperti kayak kanker kulit gitu. Nah, namun seperti yang kita ketahui sekarang ini, semakin hari ozon itu kualitasnya sudah semakin menipis gitu ya, karena ini juga akibat dari ulah kita sebagai manusia gitu ya. Kalian bayangkan saja, nah di bumi kita ini penggunaan kendaraan bermotor itu sudah sangat tidak terkendali. Hampir setiap rumah, bahkan di pedesaan maupun di perkotaan gitu ya, satu rumah itu bisa lebih dari satu kendaraan bermotor gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya kendaraan bermotor ini kan menghasilkan yang namanya asap. Nah, asap tersebut
mengandung yang namanya gas karbon monoksida. Nah, sehingga menimbulkan yang namanya polusi udara. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan yang kadang-kadang kita tidak sadari gitu ya, itu bisa menimbulkan dampak yang bersambung gitu, maksudnya terhubung antara satu dengan lainnya yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan kita gitu ya. Salah satunya yaitu ketika kita berlebihan dalam menggunakan kendaraan bermotor, atau misalkan kalau di perkotaan itu seperti penggunaan AC, gas ber-CFC gitu ya kan, itu akan menimbulkan yang namanya menipisnya ozon, dan itu efek buruknya kembali lagi kepada kita sebenarnya. Jadi jika kalian sudah tahu, seharusnya kita ini, yang termasuk saya juga, bisa gitu ya melakukan tindakan-tindakan minimal. Jika kita sudah merusak, maka kita harus bisa mengobati gitu ya istilahnya. Nah, atau kita meminimalisir lah hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan di bumi kita ini gitu. Nah, kembali lagi ke stratosfer. Nah, tadi kan kita telah bahas bagian atas. Nah, sekarang ada di bagian bawah dari stratosfer ini banyak mengandung yang namanya senyawa sulfur. Nah, senyawa inilah yang berperan atau berpengaruh terhadap proses terjadinya hujan di bumi gitu ya. Nah, selanjutnya lapisan yang ketiga yaitu lapisan yang bernama lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini ciri khasnya memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu mencapai minus 100 derajat Celcius. Nah, kenapa sangat dingin? Karena di lapisan inilah difungsikan untuk, nah misal nih ketika ada peristiwa atau fenomena benda-benda asing seperti benda asing luar angkasa kayak meteor gitu ya, hendak jatuh ke bumi. Nah, ketika dia melewati lapisan mesosfer ini, maka diharapkan meteor tersebut akan melebur dalam kondisi yang sangat dingin. Nah, sehingga bahaya yang ditimbulkan tidak akan terlalu besar lagi ketika dia sampai ke bumi gitu. Nah, selanjutnya lapisan yang keempat. Lapisan keempat bernama lapisan termosfer atau biasa dikenal dengan istilah ionosfer. Nah, karena di lapisan inilah terjadi pertukaran gas-gas atau ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari gitu ya. Jadi makanya dia disebut dengan ionosfer karena terjadi proses ionisasi tersebut. Nah, dari proses ionisasi tadi, nah itu menyebabkan gelombang radio yang ada di permukaan bumi kita ini dapat terpantulkan kembali. Nah, sehingga timbullah yang namanya komunikasi. Lanjut ke lapisan yang terakhir atau lapisan yang kelima, yaitu lapisan yang bernama exosfer. Lapisan exosfer ini dari namanya saja kita sudah bisa menebak, X artinya luar. Nah, artinya lapisan ini terletak di bagian terluar gitu ya, atau paling tinggi, yaitu sekitar lebih dari 700 km dari permukaan bumi kita gitu. Nah, ciri khasnya dimana biasanya atau lapisan exosfer ini merupakan lapisan di mana diletakkannya satelit-satelit buatan gitu yang terletak sesuai dengan orbitnya. Nah, satelit inilah yang kita ketahui banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita di bumi ini, khususnya untuk kehidupan-kehidupan yang lebih modern gitu ya. Banyak sekali lah manfaatnya. Sudah bahas 5 lapisan atmosfer. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, di antara kelima lapisan atmosfer tersebut itu terdapat yang namanya lapisan peralihan. Nah, namanya juga peralihan berarti terletak di antara dua gitu ya, di antara yang pertama gitu ya, lapisan peralihan yang bernama lapisan tropopause. Nah, tropopause ini terletak di antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer, jadi hanya beda ujungnya saja gitu, cara mudah untuk memahaminya. Sedangkan lapisan peralihan yang kedua terletak di antara stratosfer dengan mesosfer yang bernama stratopause, dan seterusnya seperti itu. Lapisan peralihan yang selanjutnya bernama mesopause, yaitu terletak di antara mesosfer dengan termosfer, dan yang terakhir lapisan peralihan antara lapisan termosfer dengan lapisan exosfer itu bernama thermopause. Nah, segitu saja penjelasannya, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.